Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari panggilan Nabi Yeremia oleh Allah. Allah berbicara kepada Yeremia dan menyampaikan kepadanya bahwa sebelum Yeremia lahir dan bahkan sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, Allah telah mengenalinya dan telah menetapkan dia menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Latar belakang penulisan ayat ini terletak pada konteks pemanggilan Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel pada masa yang sulit. Bangsa Israel pada waktu itu telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan yang tidak benar. Allah memilih Yeremia sejak sebelum kelahirannya untuk menjadi juru bicaranya dan menyampaikan pesannya kepada bangsa tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan semata. Sebaliknya, panggilan ini adalah bagian dari rencana dan pengetahuan Allah yang mendalam. Allah secara aktif terlibat dalam hidup individu sejak sebelum kelahirannya dan memiliki rencana dan tujuan khusus untuk hidup mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas hanya pada bangsa Israel. Yeremia dipilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya pesan yang dia bawa bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tujuan penulisan Yeremia 1 ayat 5 adalah untuk menegaskan bahwa panggilan dan tugas Yeremia sebagai seorang nabi bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari pengetahuan dan penetapan Allah sejak sebelum Yeremia lahir. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi dan otoritas kepada Yeremia dalam melaksanakan tugas kenabian yang diberikan kepadanya. Dalam konteksnya, bangsa Israel pada masa itu menghadapi masalah moral dan spiritual yang sangat serius. Mereka telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan yang tidak benar. Tujuan panggilan Yeremia sebagai nabi adalah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa tersebut, memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka, dan mengajak mereka untuk bertobat. Dengan mengungkapkan bahwa Allah telah mengenal Yeremia sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, menguduskannya dan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia diberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa panggilan dan tugasnya berasal dari Allah sendiri. Hal ini memberikan landasan kuat bagi Yeremia untuk menjalankan tugas kenabian dengan penuh keyakinan, walaupun ia mungkin menghadapi kesulitan, tantangan, atau pengabaian dari bangsa Israel. Tujuan penulisan ayat ini adalah untuk memperkuat dan meyakinkan Yeremia tentang keabsahan dan kepentingan panggilannya sebagai nabi. Ayat ini juga menyampaikan pesan kepada pembaca saat ini
bahwa Allah secara aktif terlibat dalam memilih, mempersiapkan, dan memberikan tugas-tugas khusus kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, ayat ini memiliki makna yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa setiap individu juga memiliki tujuan dan panggilan unik dalam hidupnya yang ditentukan oleh kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yang kita renungkan yang pertama, Allah memiliki pengetahuan yang menyeluruh dan rencananya yang spesifik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Allah menyatakan bahwa Dia telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap individu dan rencana yang spesifik untuk hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keberadaan individu tidaklah kebetulan semata, tetapi dikendalikan dan diketahui oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah panggilan dan tugas hidup kita berasal dari Allah. Saudara-saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia sebagai nabi bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari penetapan dan kehendak Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan dan tugas hidup kita juga berasal dari Allah. Setiap individu memiliki potensi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah panggilan Allah tidak terbatas pada satu bangsa. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, Allah menyatakan bahwa Dia telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas pada satu kelompok etnis atau bangsa tertentu. Allah memiliki perhatian dan rencananya untuk semua bangsa dan suku manusia. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah Allah menguduskan dan mempersiapkan hamba-hambanya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan bahwa sebelum Yeremia keluar dari kandungan, Dia telah menguduskan Yeremia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mempersiapkan hamba-hambanya secara khusus untuk tugas-tugas mereka. Allah memberikan kekudusan dan persiapan yang diperlukan bagi mereka yang dipilihnya untuk melaksanakan panggilannya. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang spesifik untuk hidup setiap individu, termasuk panggilan dan tugas yang ditetapkannya. Hal ini memberikan kita keyakinan bahwa Allah terlibat dalam hidup kita dan memberikan legitimasi serta otoritas bagi panggilan dan tugas yang diberikannya kepada kita. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk mengenali dan merenungkan peran kita dalam rencana Allah, serta mempersiapkan diri dengan kesucian untuk melaksanakan tugas yang Tuhan telah percayakan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus mengenal Allah lebih dekat lagi. Lakukan segala tugas tanggung jawabmu dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, dan yakin dan percaya Tuhan ada bersama untuk memampukan, menopang, bahkan menolong kita di dalam setiap kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya. Amin.